Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga seru antara Liverpool versus Arsenal yang berakhir dengan skor 2-2. Banyak kejadian menarik di laga ini, mulai dari unggul cepatnya Arsenal di menit ke-8, penalti Salah yang gagal, perjuangan Liverpool untuk mencetak gol jelang akhir laga, hingga penyelamatan heroik Ramsdale. Dibumbui juga drama dugaan penyikutan wasit ke Andrew Robertson, serta insiden yang melibatkan Xhaka dan Alexander-Arnold. Arsenal yang nampak dominan pada awal laga kehilangan kontrol di akhir laga dan justru harus kebobolan ketika memasukkan tambahan back dan bermain dengan formasi 5 back. Terlihat dari chart momentum ini, Liverpool memegang kendali jelang akhir babak pertama berlanjut hingga babak kedua. Dan dari segi peluang juga bernilai tinggi, hingga 3,96 XG dengan 8 big chance atau peluang yang tinggal berhadapan dengan kiper. Ini adalah nilai yang tinggi, namun angka ini dimentahkan oleh penampilan apik Ramsdale di bawah Mistar. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim di atas kertas menggunakan formasi yang sama, 4-3-3. Liverpool menurunkan Curtis Jones di lini tengah, menopang trio Gakpo, Jota, dan Salah. Sedangkan Arsenal masih tanpa Saliba yang cedera, selebihnya pemain yang jadi langganan starter. Dan Trossard jadi cadangan dengan kembalinya Gabriel Jesus di starting line up. Kedua tim di laga ini menerapkan beberapa game plan yang sama. Mencoba build up konstruktif pendek dari bawah, inverted fullback, high press, dan counter press. Saat build up, Arsenal menggunakan shape 3-2. Seperti biasa, Zinchenko invert ke tengah. 3 pemain di lini pertama Arsenal menerapkan kelebaran maksimal untuk sirkulasi dan dibantu dengan Odegaard yang sering drop sebagai pemantul untuk eliminasi pressing Liverpool. Sementara itu, Liverpool juga menggunakan taktik inverted fullback masuk ke tengah yang diperankan oleh Trent Alexander-Arnold. Karena akses ke tengah ditutup, invertnya pemain bernomor punggung 66 ini lebih digunakan untuk mengikat Martinelli, sehingga ia nggak bisa melebar dan membuka akses progresi langsung ke Salah di depan. Namun, high press yang dilakukan oleh kedua tim nggak jarang memaksa mereka untuk melakukan direct build up langsung ke depan. Baru 8 menit laga berjalan, Arsenal buka keunggulan. Sirkulasi ke kiri ke kanan dengan kelebaran maksimal lini pertama membuat Ben White memiliki momentum untuk melepaskan progresi, karena blok press Liverpool yang kompak harus bergeser cukup jauh. Kunci di momen ini adalah Saka yang bergerak masuk sebelum menerima umpan dari Ben White. Pergerakan ini mengecoh Robertson yang mengira Saka akan menerima bola di dekat garis. Selanjutnya, sapuan Van Dijk mengarah ke Martinelli berhasil dimanfaatkan oleh pemain asal Brasil tersebut untuk melakukan dribble ke kotak penalti dan cetak gol pembuka. Klopp dan Arteta merupakan pelatih yang sama-sama menerapkan counter press saat kehilangan bola. Gampangnya, mereka malah maju untuk rebut balik, bukan mundur ke belakang. Dan taktik ini pun terlihat di laga ini. Kedua tim sama-sama agresif untuk langsung rebut bola kembali saat possession hilang di area pertahanan lawan. Di fase attacking, Arsenal menggunakan pendekatan yang lebih direct dengan switch play atau ubah arah serangan ke sisi jauh, manfaatkan kelebaran yang tersedia oleh wingernya yang tetap berada di sayap. Switch play ini dilakukan untuk disorganisasi blok pertahanan Liverpool. 4 pemain di backline Liverpool dipaksa untuk terus bergeser mengikuti bola. Pun begitu, gol kedua Arsenal kembali dicetak melalui build up konstruktif lagi.
kali ini memanfaatkan lengannya blok press Liverpool yang intensitas pressingnya menurun. Partey di lini tengah dibiarkan bebas untuk melepaskan progresi ke Xhaka yang dilanjutkan dengan umpan vertikal ke belakang backline Liverpool bersamaan dengan lari ke belakang lini oleh Martinelli. Dari sisi sayap, ia lepaskan crossing yang disambut oleh heading Gabriel Jesus di antara dua back Liverpool. Crossing yang akurat dari Martinelli, Brazil Connection. Gol kedua Arsenal ini seolah menjadi cambukan bagi Liverpool. Dari XG timeline terlihat setelah cetak gol, Arsenal gak banyak dapatkan peluang lagi. Sementara Liverpool terus melakukan gempuran berupaya membongkar pertahanan Arsenal dengan intensitas tinggi. Liverpool menyerang menggunakan dua peran berbeda yang dijalankan oleh dua fullback-nya. Rubo di kiri seringkali melakukan overlap dan underlap untuk melepaskan cutback atau menusuk ke kotak penalti. Sementara itu, Alexander-Arnold di kanan lebih sering berada di area half space untuk lepaskan crossing diagonal ke kotak penalti. Selain itu, positioningnya juga untuk menjaga shape counter press dan rest defense mencegah terjadinya counter attack. Sementara di tengah, Jones jadi pemain yang cukup sering melakukan penetrasi ke kotak penalti, dan ia cukup berani menahan bola di dalam, sesuatu yang nggak dimiliki oleh Henderson ataupun Fabinho. Di akhir babak pertama, Liverpool berhasil perkecil ketertinggalan lewat aksinya. Jota mengikat White dan buka ruang bagi Curtis Jones. Masuk ke kotak penalti, Jones berani membawa bola sambil menunggu pemain lain, lalu melakukan back heel kepada Jota. Di momen ini, Jones yang bergerak ke arah berlawanan dari arah lari Jota menjadi kunci untuk menarik Rob Holding dan membuka ruang yang lebih lebar bagi Jota guna lepaskan cutback ke Hendo. Sepakan Hendo yang nggak sempurna berhasil disontek oleh Salah 1-2. Di babak kedua, dengan kompaknya blok pertahanan Arsenal di area tengah menjadikan Liverpool lebih banyak melakukan sirkulasi melingkar melalui koridor sayap. Liverpool pun lebih banyak menyerang melalui sisi sayap dengan crossing-crossing yang mereka lepaskan. Namun, lemahnya akurasi dan banyaknya pemain Arsenal di kotak penalti menjadi ganjalan bagi The Reds. Tim asuhan Klopp ini melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan. Salah satunya mengambil resiko dengan menaikkan garis pertahanannya hingga melebihi garis tengah untuk mengurung pertahanan Arsenal. Sedangkan Arteta merespon dengan bermain 5 back alias mengandalkan defense counter. Taktik ini dipilih Arteta lantaran timnya banyak kalah duel perebutan bola, sehingga idenya ingin memperkuat lini belakang. Namun justru jadi lebih sering kena serang. Sebenarnya Liverpool mendapatkan beberapa peluang emas dari banyak situasi, mulai dari serangan cepat setelah menangkan second ball, hingga long pass ke belakang backline Arsenal. Namun, pulang-pulang Liverpool ini berhasil dimentahkan oleh Ramsdale yang on fire dengan beberapa penyelamatan krusialnya. Pun begitu, pada akhirnya Liverpool berhasil samakan kedudukan. Gol ini diinisiasi oleh Alexander-Arnold yang melebar untuk mensupport Hendo, dan ia berhasil melewati Zinchenko dengan mengolonginya. Lalu diakhiri dengan crossing ke tiang jauh yang dapat disambut dengan baik oleh Firmino. 2-2. Sebenarnya nggak berhenti di situ. Liverpool tetap menyerang hingga masuk injury time yang menghasilkan satu peluang emas dari Konate yang lagi-lagi berhasil dimentahkan oleh Ramsdale. Garis pertahanan tinggi Liverpool pun sebetulnya terekspos. Namun di momen ini umpan Martinelli terlalu deras. Kedua manajer sama-sama beradu taktik dan mengambil resiko. Namun skor 2-2 nggak berubah sampai peluit dibunyikan. Hasil imbang ini membuat Arteta harus menyabet laga selanjutnya dengan kemenangan. PR nampak nggak ada di depan, tapi di lini belakang yang nggak bisa stabil menjelang akhir pertandingan.